Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari di minggu ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Ingat setiap pengorbanan. Ingat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Betapa dahsyat ajaib perbuatan tangan Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar. Hari ini kami datang menyembah-Mu, bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur dalam setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama lagi datang di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak
tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat suaramu, katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kau menyatakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap sampai selamanya kami kan datang menyembah, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian, sembah kami Tuhan. Oh, kami datang menyembah. Mari angkat penyembahanmu, ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Kau layak disembah. Oh, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami angkat suara kami di hadapan tahta-Mu. Ya Rabba kata karalaba, ralaba ya ralaba. Oh, we worship you Lord. Kami datang mengucap sebab Engkau layak disembah, Yesus Tuhan. Engkau layak terima pujian dan syukur kami. Ya Rabba kararaba ya ralaba ya ralaba. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih
Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selamanya kami menyembah. Oh, Kau layak terima pujian, Kau layak terima ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Lord. Dengan syukur kami nyatakan di hadapan-Mu. Tidak ada yang lain. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari panggil namanya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi arah kita. Katakan haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Dengan hati bersyukur kami datang memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya di setiap rumah kita masing-masing ada sukacita. Kita mau datang dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab pemeliharaan dan kasih Tuhan sempurna buat setiap kita. Saudara di rumah dengan keluarga saudara, berikan jabat tangan kiri kanan, katakan gini, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Woo, haleluya. Amin. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menyatakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih
kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan ucapan syukur kami datang di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukur kami. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan. Sorakan haleluya. Wow. Dahsyat Engkau, ajaib Engkau dalam hidup kami. Kami ingat pengorbanan-Mu. Di salib itu Engkau selamatkan kami. Di salib itu Engkau tebus dosa kami, Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Thank you, Lord. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Kau buktikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Mari yang mau bersyukur lebih lagi, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Kau berikan kasih-Mu, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku.
tak dapat ku balas kebaikanmu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembahmu. Angkat suaramu katakan, Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikanmu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembahmu. Kami angkat kedua tangan, kami nyatakan, oh, Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikanmu. Kau berikan hidupmu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembahmu. Ku bersyukur dan menyembahmu. Ku bersyukur dan menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab dahsyat, sebab ajaib pengorbananmu. Terima kasih buat salibmu, terima kasih buat darahmu. Kami bersyukur untuk darahmu yang tercurah. Selamatkan kami, tebus dosa kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam miracle. Yesus adalah masternya miracle, mujizat. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita pasti menerima dan jadi alat mujizat miracle-nya. Dalam program ini kita akan memasuki tema Natal adalah identitas. Saya ulangi, Natal adalah identitas. Dan nasnya saya ambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini adalah perkataan Rasul Petrus kepada gereja Tuhan mula-mula di Yerusalem. Perkataan ini diucapkan juga kepada orang-orang Yahudi yang melarang mereka untuk memberitakan nama Yesus. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini membuktikan identitas Natal yang di dalam Yesus adalah keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita sadar sepenuhnya bahwa saya dan saudara dalam hidup ini punya hak dan kesempatan untuk memilih. Kita memilih hari-hari ini menjadi pengisi sejarah atau perubah sejarah. Yang lebih cilaka lagi adalah korban sejarah. Di zaman ini tidak berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Era pandemi selalu ada, era krisis selalu silih berganti. Tetapi Natal adalah identitas kita, memiliki jaminan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Natal adalah kelahiran Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memiliki jaminan
Natal sebagai identitas untuk kita punya jaminan keselamatan. Kalau Anda mau ke luar negeri, misalnya ke negara tertentu, Eropa, Amerika, Australia, Anda tidak cukup punya paspor, harus punya visa. Begitu kita urus visa dan disetujui, kita dapat visa, tenang kita. Begitu ditanya di bandara, di imigrasi, mana paspornya? Ada identitas yang jelas. Natal identitasnya adalah keselamatan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah pujian ini mengingatkan identitas Natal kita adalah jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesus yang penuh kasih memberikan hidupnya untuk menebus dosa kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan, identitas adalah keadaan atau ciri-ciri khas seorang untuk menunjukkan jati dirinya. Hal-hal yang bersifat kuat dan pasti serta bisa dibuktikan keberadaannya. Identitas disingkat ID adalah bukti keberadaan kita sebagai bagian dari suatu masyarakat. Kita memperoleh ID untuk kantor kita bekerja, ID dalam ruangan lingkup RT RW, bahkan kita juga memiliki ID sebagai bukti warga negara. Kekasih-kekasih Tuhan, ID yang biasanya terdiri dari angka dan huruf, itulah membuat kita memiliki akses untuk melakukan kegiatan bermasyarakat dan bertransaksi ekonomi yang sudah diatur oleh negara. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Iman kita berdasarkan Yesus Kristus yang lahir ke dunia sebagai juru selamat. Kelahiran Kristus membuat kita memiliki kesempatan untuk memiliki identitas yang baru dan yang benar. Wow. Identitas yang memampukan kita untuk memilih agar tidak binasa. Kita harusnya binasa karena kesalahan dan dosa dan pelanggaran kita. Tetapi karena kita bertobat, lalu kita menerima keselamatan dalam Yesus, kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka kita yang tadinya kehilangan hubungan dengan pencipta kita yaitu Bapa Surgawi, kita dipulihkan. Jadi Yesus bukan pendiri agama, religion, tapi Yesus adalah pencipta relation, hubungan. Apalah artinya punya agama, tapi tidak punya hubungan, relation.
Tapi orang yang punya relation biasanya punya agama sebagai legalitas kita di muka bumi ini. Kitab Roma pasal 5:15 mencatat, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya tentunya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Natal memberikan kita identitas karena Yesus Kristus. Bayangkan diri kita sebagai seorang narapidana. Misalnya, saya juga sering ke penjara, saudara. Tapi biasanya cuma 2-3 jam, bukan ke narapidana, ke penjara terus berbulan-bulan, itu namanya di penjara. Saya hanya khotbah di penjara dan saya merasakan, saya pernah waktu kuliah dulu, saya tiap minggu ke penjara bertahun-tahun. Kadang-kadang saya sudah bingung mau khotbah apa, karena kan kita nggak gampang. Pernah Pak Yusuf Roni waktu di penjara zaman dahulu, dia paling marah dengan orang-orang Pentakosta, karena Pak Yusuf Roni di penjara 6 tahun, lagunya, pujiannya, sekarang saya sudah bebas. Dia ngedumel dalam hati, bebas apanya, saya masuk sel lagi habis ini. Nah, kan itu kita harus nyanyi dengan tepat. Bayangkan diri kita sebagai seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman yang sangat berat. Begitu beratnya sampai kita tidak mempunyai pilihan selain menjalani tahanan sampai akhir hayat kita. Ada orang yang di Amerika karena membunuh beberapa kali dihukum seumur hidup 2 kali. Anda bisa bayangkan? Kalau dia sudah mati, dia dihukum lagi. Karena begitu jahatnya. Bukankah itu hal yang sangat-sangat menyeramkan? Oh, seram. Dan apa yang terjadi bila orang yang telah dihukum berat itu akhirnya tahu bahwa ia bisa dibebaskan? Pasti ia akan melakukan apa saja agar ia dapat bebas kembali. Pak Yusuf Roni pernah bersaksi bahwa begitu dia keluar dari penjara 6 tahun itu, dia ketemu worship leader dari Pentakosta, nyanyinya, sekarang saya sudah bebas. Pak Yusuf Roni dengan girang lompat-lompat, memang dia sudah bebas beneran. Jadi tolong para WL lagunya harus tepat di mana dan kapan. Paulus menuliskan di kitab Roma bahwa kasih karunialah yang menjadikan identitas kita yang semula terputus dari Allah bisa kembali dipulihkan karena Kristus Yesus yang telah mati dan menebus hidup kita. Kasih karunia Allah yang tidak memperhitungkan apapun selama kita mau menerima anaknya yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menyelamatkan kita tentunya. Itulah mengapa Yesus Kristus disebut sebagai Juru Selamat. Karena melalui darahnya, korbannya, kita ditebus dari hukuman dosa. Saya ingatkan, ada banyak juru rawat, ada banyak juru masak, juru jahit, juru parkir, juru pintu, juru yang lain, juru mudi. Tapi hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kisah Natal adalah kisah pemulihan. Kisah di mana kita mengalami pemulihan dari hubungan yang terputus sebelumnya dengan pencipta kita. Waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka menjadi telanjang dan malu. Tapi yang dahsyat inisiatif Allah, dicarilah manusia dan diberikan kulit domba yang disembelih, lambang daripada Yesus sebagai anak domba Allah yang disembelih buat kita. Natal adalah pertemuan kembali antara Tuhan dan umatnya, yaitu umatnya yang merindukan kasih karunia-Nya. Natal menjadi kisah di mana identitas kita dipulihkan dan diperbaharui sehingga kita kembali memiliki hak untuk menjadi anak-anak Bapa. Kelahiran Yesus Kristus sudah seharusnya menjadi bukti identitas kita yang tidak dapat terbantahkan.
Natal kelahiran Yesus ke dunia adalah bukti keberadaan Allah yang Maha Kasih. Kita tidak akan mampu melepaskan diri dari hukuman dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif mencari cara berapapun harganya. Dikatakan dalam pujian, bukan emas dan perak, bukan dengan harta yang mahal, tapi dengan korban Yesus di kayu salib. Tindakan Allah yang penuh kasih inilah yang menjadikan identitas kita menjadi baru. Sehingga kita disebut ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seiring dengan identitas baru tersebut, maka ada ciri-ciri khas yang terdapat pada orang-orang yang telah ditebus dan diubahkan menjadi identitas baru. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus 2000 tahun lalu lahir di kandang kambing dan domba. Karena memang rumah sakit bersalin, bahkan mungkin rumah bidan, rumah orang, semua menolak. Tetapi karena sekalipun kandang kambing domba itu kotor, tapi pintunya terbuka, Yesus masuk. Seberapa kotornya hidupmu, asal pintu hatimu terbuka, dia akan masuk dalam hidupmu. Hari-hari ini Yesus bukan lagi lahir di kandang kambing domba, tapi lahir di hati saudara. Yesus telah lahir ke dalam hatiku ini, hidupku ini. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia bukan mengetuk pintu di Bethlehem, pintu hatimu sekarang. Karena Yesus bukan datang sebagai bayi, sebagai juru selamat dan Tuhan. Bahkan dikatakan di kitab sebelah, Yesus akan menjadi imam, mahdi, hakim, segala hakim. Lord of the Lord, King of the King. Karena itu buka hatimu, izinkan Yesus lahir dan memerintah menjadi raja atas hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 identitas Natal dalam diri kita. Biarlah itu termeter dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjalani sesuai dengan identitas kita. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal saya sering khotbah pakai solar putih di sini. Bahkan karena sepanjang hari Minggu saya kalau khotbah 5 kali, 6 kali saya pakai solar terus. Saya pernah menggembalakan di Jogja dan masih menggembalakan sampai hari ini, dan ibadahnya seperti di mall. Di Jakarta juga di mall. Kadang-kadang habis khotbah nemeni tamu atau bersama keluarga makan di restoran di mall. Segera identitas saya pendeta yang solar putih itu saya tarik. Sehingga bisa berkencerama. Karena memang ada banyak film, mereka berbaju pendeta, ada solar putih tapi ternyata perampok dan lain-lainnya. Itu hanya identitas palsu. Bapak, Ibu, Saudara, 3 identitas Natal yang asli dalam diri kita, saya akan bongkar satu persatu. Nomor 1. Natal adalah identitas kasih kita. Saya pegang dada kita masing-masing, kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, tidak terukur kasihnya kepada kita. Kasih Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan Natal memberi kita identitas kasih. Saya senang sekali kalau ada kata-kata begini. Wong Kristen loh, orang Kristen kok enggak ada kasih. Keren ya. Kristen disamakan, disejajarkan, penuh kasih. Dan mari Anda jangan tinggalkan kasih. Di Matius 22 ayat 37 dan 39, Yesus ditanya oleh orang Yahudi. Bahkan dites, apa hukum yang terutama dan pertama? Yesus tanpa babi buba langsung tuntut poin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti mengasihi dirimu sendiri. Bahkan waktu Petrus menyangkal 3 kali, Yesus tidak PHK dia, tidak pecat dia. Cukup bertanya, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali karena menyangkal 3 kali. Dan Petrus fair, dia mengucapkan 3 kali sambil menangis.
dan powerful, kasih Petrus diperbaharui. Bapak, Ibu, Saudara, semua kita tidak sempurna. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Kita bisa melayani tanpa mengasihi, tapi pemberian dan pelayanan kita terbatas. Tapi kita tidak mungkin tidak memberi, tidak melayani kalau kita punya kasih. Jadi identitas Natal yang pertama, kita penuh dengan kasih, mengalirkan kasih karena 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ingat lagu sekolah minggu zaman dahulu, karena begitu Allah cinta dunia. Jadi Allah mencintai dahulu kita dengan kasih-Nya. Yang kedua, Natal adalah identitas terang kita. Yohanes 12:46 berkata, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bahkan jelas dikatakan dalam Injil Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Kita bukan terang, mohon maaf, gereja. Kita terang dunia. Kenapa kita terang dunia? Karena Yesus adalah terang. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi sekarang semua serba gelap. Sekarang semua penuh kegelapan. Tenang, segelap-gelapnya dini hari, tengah malam, akan datang yang namanya fajar yang menyingsing. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yohanes 12:46 mencatat, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Biarlah terang yang menerangi hidup kita, menjadikan kita juga terang yang menerangi dunia. Yang ketiga, terakhir, Natal adalah identitas keselamatan kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, pastikan hari-hari ini bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara setelah punya kasih terang, ada keselamatan. Kisah Rasul 4:12, firman Tuhan mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dari ayat ini adalah ayat pembelaan Petrus waktu disuruh berdiam diri. Nggak boleh menyebut nama Yesus. Saya pernah punya pengalaman yang cukup seru. Saya masih kuliah teologi di Surabaya. Saya diundang khotbah di Sidoarjo. Di KKR Pelajar se-Sidoarjo. Begitu saya tiba di sekolah itu, ramai gabungan sekolah. Mereka bahkan seragam sekolah, mereka bilang gini sama saya, Pak, Bapak boleh khotbah apa aja tapi jangan sebut nama Yesus. Saya bilang, kenapa? Ya kami di sini ini dari berbagai macam kelompok dan juga aliran dan juga ada yang bahkan belum menerima. Terus saya bilang, baik, kalau begitu kamu salah undang pembicara. Kamu undang yang lain yang bisa untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa menyebut nama Yesus. Saya tak pamit saja, saya pulang. Loh,
Jangan begitu Pak, jangan salah paham. Bukan. Saya tetap akan sebut nama Yesus karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus. Coba saya kalau nyanyi, misalnya lagu ini, nama Yesus, nggak boleh. Nama nggak cocok. Dalam nama dalam nama nggak cocok. Menara yang kuat, nama nggak bisa. Mohon maaf. Akhirnya mereka bilang gini, jadi gimana Pak usulan Bapak? Nah, kalau begini gimana? Dari awal sampai pertengahan dan menjelang akhir saya hanya sebut umum. Tapi terakhir saya sebut jalan, kebenaran, dan keselamatan itu Yesus. Mereka setuju. Dan hasilnya luar biasa. Mereka akhirnya menerima keselamatan. Hari-hari ini mari Bapak Ibu Saudara, Natal adalah identitas kasih, terang, dan keselamatan. Jangan abaikan itu. Biar itu termertet dalam hidup kita, dan kita boleh menjadi kasih yang menyalurkan kasih Tuhan, terang yang menerangi dengan terang Tuhan, dan keselamatan yang memberi keselamatan bagi kawan dan teman-teman kita. Biarlah pujian ini membuat kita semakin berkomitmen bahwa identitas kita di dalam Natal adalah identitas yang pasti. Sebab memang Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan, diagungkan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Kekasih Tuhan, biarlah kita memiliki identitas yang tepat di Natal yang kita sudah miliki, yaitu identitas Natal kita telah memiliki kasih, memiliki terang, dan memiliki namanya keselamatan. Jangan sia-siakan kehidupan kita yang hanya sekali dan tidak lama, tetapi dalam kehidupan kekekalan kita bukan hanya lama, selama-lamanya. Tapi kabar baiknya adalah kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat ditentukan oleh komitmen kita, keputusan kita hari-hari ini. Pastikan Wahyu 3:20 boleh termeter dalam hati kita. Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapapun saudara hari-hari ini, lihat kebaikan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan, nafas. Terlebih kita bisa mendengarkan saat ini firman Tuhan. Saya nggak tahu alasannya gimana, di mana Anda nonton, di mana Anda melihat program ini. Tapi tidak kebetulan firman ini untuk Anda. Bahwa Tuhan mengasihi Anda. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan mau lahir lagi di Bethlehem. Lahir di hatimu, memberi identitas visa yang pasti kepadamu. Tugasmu dan tugasku sama. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita. Dan kita jadikan Dia Raja kita. Sembah Dia selamanya. Jadi muridnya. Iring Dia. Pikul salib. Dan mengikut Yesus. Dan pasti engkau punya identitas kepastian yang jelas. Dalam Yesus, dalam kisah Natal. Anda punya yang namanya kasih, terang, dan keselamatan.
Mari kita berdoa. Biarlah Kisah Rasul 16 ayat 31 termotret dalam hidup kita, hidup kami. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Kalau ada di antara kami yang dalam kisah Natal ini belum bertobat, belum punya keselamatan, belum punya jaminan kehidupan keselamatan yang kekal, kami mau bertobat dan meninggalkan dosa kami, dan kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dan kami menerima paket kesembuhan, pemulihan, dan penyertaan Tuhan. Berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 1 Januari 2021 merupakan hari pertama dari tahun yang baru, tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama, yang Tuhan berikan tema tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita benar-benar merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun di mana kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Disebutkan juga bahwa tahun 2020 adalah tahun new normal. Saya tidak tahu apa yang sudah alami di tahun 2020. Tetapi apapun yang kita alami dalam tahun 2020, memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021, kita akan tetap berpegang pada firman Tuhan sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Karena itu, mari dengan iman kita bersama-sama perkatakan, Tuhan, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Karena itu saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibanding dengan tahun 2020. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sering menjadi pertanyaan, apakah kita harus memberi persembahan? Markus 12 ayat 41 sampai 43. Saat itu Yesus sedang duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan ada seorang janda miskin memberikan 2 peser uangnya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Karena Yesus tahu janda ini memberi dengan hati yang tulus dan penuh dengan ketaatan. Dan juga memberi dari kekurangan yang dia miliki. Jadi saudaraku, berbicara persembahan adalah pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik semua uang dan segala harta yang ada di dalam kepemilikan kita. Persembahan juga adalah bentuk ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberkati kita. Saudaraku, persembahan bukan pilihan. Persembahan adalah kewajiban orang-orang percaya. Hanya orang-orang Kristen yang palsu, yang tidak mengakui bahwa Tuhan sebagai pemilik hartanya dan menolak memberi persembahan dengan benar. Di dalam Amsal 11 ayat 28 dikatakan, siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Saudaraku, beri yang terbaik untuk Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin.